yang oke, sudah saya pilihkan untuk record. Silakan dipilih di situ got it, seperti itu ya. Baik ya, untuk adik-adik semua, Mas Yoga sama Mas Alfian tentunya ya, untuk kita malam ini belajar tentang pengertian atau apa sih saham itu ya. Eh, saya ingin tahu dulu ya, untuk Mas Yoga sudah pernah dengar ya apa itu saham, Mas Yoga? Sudah Om. Oh gitu. Kira-kira apa pengertiannya? Kalau pengertiannya itu saham itu tuh seperti kayak itu adalah investasi untuk jangka panjang. investasi, kayak kita tuh beli perusahaan semacam apa gitu ya? Aset perusahaan. Ya, artinya memang seperti itu ya prinsip-prinsip dasarnya. Tapi kalau secara lengkap, yang namanya saham itu adalah bukti kepemilikan kita ya sebagai investor kepada satu perusahaan, atau kalau di dalam bursa saham itu namanya bukan perusahaan lagi namanya, tapi namanya adalah emiten, seperti itu ya. Nah, jadi di saham itu ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu, apa sih kita untungnya untuk ikut di investasi saham tersebut. Yang pertama adalah kita di situ tentunya akan mendapatkan keuntungan bisa jangka pendek ya, dan juga bisa jangka panjang, seperti itu ya. Kalau untuk jangka pendeknya tapi semuanya nanti bermuara sama ya, walaupun jangka pendek dan jangka panjang nanti muaranya sama, dia tetap akan menghasilkan keuntungan gitu ya. Keuntungan pertama adalah kita akan mendapatkan adalah selisih harga ya, harga beli dan harga jual. Karena di dalam bursa saham itu nanti kita juga akan melakukan pembelian dengan harga-harga yang sedang berada atau sedang ada di pasaran tersebut ya. Nah, dari selisih harga itu, kalau harga tersebut antara harga beli sama harga jual tersebut selisihnya positif, maka kita akan untung, seperti itu. Kalau selisihnya negatif, maka kita akan rugi, kan seperti itu ya. Tapi kita usahakan supaya tidak rugi itu bagaimana. Nah, ini yang nanti kita harus pakai ilmunya, seperti itu. Terus kemudian keuntungan kedua, itu adalah dengan kita bisa mengharapkan ya, atau bisa menunggu dividen atau pembagian hasil ya dari perusahaan tersebut. Ada beberapa perusahaan itu yang melakukan bagi dividen itu setahun 2 kali. Ada yang setahun sekali, tapi kebanyakan memang setahun sekali. Dan mereka punya jadwal ya, masing-masing itu punya jadwal tertentu untuk melakukan pembagian dividen tadi. Nah, dari dividen itu ada ada porsinya ya, di dalam laporan keuangannya itu ada porsinya. Tiap lembar tuh dihargai berapa gitu loh dari saham yang kita beli di perusahaan tersebut tadi, di emiten tersebut. Nah, nanti dikalikan dengan jumlah keseluruhan dari saham yang kita miliki. Itu keuntungannya. Terus kemudian yang kedua, saham itu kita bisa membeli saham itu kalau untuk ini di Indonesia itu ya, di Indonesia ini kita ini aturannya kalau membeli saham itu minimal 1 lot. Satuannya adalah lot. Nah, 1 lot itu isinya adalah 100 lembar saham. Berbeda ya dengan di Amerika. Kalau di Amerika itu boleh kita belinya per lembar. Kalau di Indonesia nggak boleh, kita harus belinya 1 lot. Nah, itu perbedaannya. Jadi 1 lot itu adalah 100 lembar. Artinya, kalau kita ada harga saham dengan harga Rp1.000 per lembar, berarti kita harusnya dikalikan dengan 100. 1.000 dikali 100, kan seperti itu, ya kan? Berarti 1 juta kita beli. Dan macam-macam harganya di sana ya, macam-macam harga dari saham tersebut, ada yang besar, kecil, dan lain-lain. Tergantung dari fundamental dari perusahaan tersebut. Terus kemudian yang gimana caranya kita untuk bisa bergabung atau ikut nimbrung di dunia saham ini? Yang pertama, siapkan pengetahuan dulu, pengetahuan yang mumpuni dulu, atau paling tidak kita ngerti ya bagaimana sih dunia saham itu. Kita harus siapkan itu dulu. Terus yang kedua, kita harus mendaftarkan diri ke sekuritas atau perusahaan sekuritas yang menangani hal-hal seperti ini ya. Contohnya kalau kayak saya ini ngambilnya atau ngikutnya di Bank Mandiri. Nah, ada juga beberapa lagi perusahaan-perusahaan sekuritas yang lain ya, yang bisa kita daftarkan diri kita ke sana.
yang terpenting dari cara mendaftarkan itu adalah mengetahui dari legalitas perusahaan tersebut. Terus yang kedua, kita harus tahu juga, karena gini, pada saat kita membeli, itu kita akan terkena namanya pajak penghasilan. Itu macam-macam, tiap perusahaan itu macam-macam kebijakannya. Ada juga kalau kita pas menjual itu juga kena ya, kena pajak penghasilan atau PPh. Itu juga besarannya macam-macam, tiap perusahaan itu beda-beda. Makanya di situ kita harus teliti, harus hati-hati karena itu juga berpengaruh ya kepada yang namanya flow chart atau aliran keuangan kita pada saat kita berdagang atau berusaha di saham tersebut. Oke, sampai sini kira-kira ada yang perlu diobrolin, silakan Mas Yoga sama Alfian. Oh, gini Om, bedanya reksadana dengan saham itu apa? Ya, kalau reksadana itu adalah itu investasi juga ya. Cuma investasi di reksadana itu gini, kita itu menyerahkan uang kita kepada perusahaan sekuritas tersebut untuk dikelola. Jadi kita tidak tahu menau ya, uang kita yang penting kita serahkan, kemudian dikelola oleh perusahaan tersebut. Dia mau mengelolanya itu dengan membelikan saham yang mana dan apa itu terserah dia. Jadi kita cuma dapat laporan aja. Nah ini sebenarnya kalau saya bilang namanya kita kalau menjadi investor seperti itu namanya investor pasif, ya kan? Kita tidak dapat ilmu apa-apa di situ, nggak ada asiknya lah maksud saya. Berbeda kalau kita berinvestasi secara mandiri ya, secara mandiri itu kita melakukan transaksi sendiri, kita membeli, kita menjual, kan gitu kan dengan diri kita sendiri. Seperti itu, atau kita yang melakukannya dengan cara kita sendiri. Itu sangat berbeda, seperti itu. Dan memang yang namanya perusahaan sekuritas untuk yang reksadana itu memang dia pasti akan mencarikan namanya saham yang terbaik lah, yang paling bagus. Itu seperti apa dan bagaimana gitu ya kan. Cuma ya itu kalau nggak salah itu saya belum tahu secara persis, sejujurnya belum tahu secara persis berapa sih minimal depositnya yang harus kita serahkan ke mereka. Tapi yang pasti sih lumayan itu. Bisa sampai jutaan lah, bisa sampai puluhan juta ataupun ratusan juta. Tapi ada juga yang bilang katanya nggak sampai segitu lah, kecil juga bisa. 10.000 bahkan katanya bisa ya. Saya juga kurang Iya, paham bisa tuh 10.000 Om. masalah. Ya, Itu biasanya di saya, sekuritas kayak bibit atau ajaib. ya. Cuma ya itu nggak asingnya gini, Mas, sampean nanti tidak bisa mandiri gitu loh. Artinya akan bergantung tuh sama perusahaan tersebut yang akan mengelola uang kita. Nah, berbeda dengan saham yang ini yang kita bisa terjun langsung ini. Nanti di situ kita banyak hal, terutama pembentukan karakter mental kita ini. Karena terus terang kalau belajar soal hitungannya, soal ilmu perhitungannya dan teknik itu gampang banget sebenarnya. Anak SMA harusnya diajarin tidak sampai seminggu harusnya bisa itu, pinter ya. Cuma yang susah ini ngajarin mentalnya, ya kan? Karena di dalam dunia saham ini yang dituntut itu adalah kesabaran yang tingkat tinggi, super, tidak serakah, tidak emosional, seperti itu. Itu yang susah. Nah, oke. Pertama saya coba sambil ketik-ketik ya, sambil saya buat ketik-ketikannya biar gampang atau biar mudah dimengerti ya sama teman-teman. Mana ini? Pertama kalau mau menjadi seorang investor, kok nggak ada tulisannya? Sorry. Pertama, kalau menjadi seorang investor, itu yang harus diperhatikan adalah satu, menentukan sikap sebagai apa, gitu ya kan? Sebagai apa? Jadi ada dua pilihan di dunia saham itu.
Yang pertama adalah kita sebagai trader. Terus yang kedua adalah sebagai investor. Ya, sebagai investor. Nah, dua ini adalah hal yang sangat berbeda ya, trader maupun investor. Meskipun komoditas ataupun yang kita perjualbelikan itu adalah sama, tapi ini dua hal yang berbeda nih, trader sama investor itu. Kalau trader itu adalah orang yang melakukan perdagangan dalam perdagangan saham terutama ya, melakukan perdagangan saham itu dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek itu bisa jam, hitungan jam, bisa hitungan hari. Jadi misalnya ya beli pagi, jual sore, seperti itu. Itu trader namanya. Atau mungkin dia beli jam 10 nanti dijualnya jam 11. Seperti itu. Ya kan? Itu namanya trader, dia jangka pendek sekali. Kalau investor ini berbeda. Investor ini adalah untuk jangka panjang. Minimal adalah setahun, maksimal adalah 20 tahun. Atau mungkin selama mungkin. Paham ya? Jadi kita membeli saham tersebut, sudah kita biarin aja. Investor atau ini nama lainnya juga saya lupa ya, atau dengan namanya value invest. Aduh, salah lagi. Value invest. Nah, ini berbeda, dua hal ini berbeda, trader sama value invest ini. Kalau yang ini sifatnya dia menabung untuk jangka panjang, minimal setahun atau sampai dengan selama-lamanya, selama dia mampu, gitu lah kan, selama dia mampu untuk menabung dan bertahan dengan tabungannya tersebut. Paham ya sampai sini ya, kira-kira untuk dua hal seperti ini, Mas Yoga? Paham. Ya. Nah, oleh sebab itu, trader ini juga punya keilmuan tersendiri untuk menjadi seorang trader ini. Harus punya ilmu tersendiri ya, namanya technical analysis. Technical analysis. Ini adalah ilmu yang harus dimiliki oleh seorang trader. Nah, kemudian kalau value invest, seorang value invest itu keilmuan yang harus dimiliki adalah fundamental analysis. Adalah fundamental analysis. Nah, seperti itu. Jadi di sini harus jelas kita harus jadi apa dulu. Mau jadi trader kah atau menjadi seorang value invest. Gitu ya. Value invest ini dia mengharapkan pertambahan nilai di masa depan nanti dari saham tersebut. Nah, ilmunya pun berbeda. Ilmunya untuk trader adalah dengan menggunakan technical analysis. Kalau yang value invest dengan menggunakan ilmu fundamental analysis. Seperti itu. Nah, sudah mengerti ya? Sampai sini sudah mengerti kira-kira? Sudah, Om. Sudah ya? Oke. Syukur alhamdulillah kalau sudah. Nah, sebenarnya sih saya menyarankan kalian menuju ke sini dulu, ke yang value invest ini. Jangan ke trader atau ke trading. Ini karena sifatnya ini agresif banget ya. Agresif banget. Jadi pertama apa? Kita perlu modal yang besar ya, perlu modal yang sangat besar, bisa jadi puluhan juta atau ratusan juta gitu ya untuk bisa mendapatkan bisa terasa hasilnya gitu loh. Dalam hitungan bayangkan kalau kita cuma modal 100.000 kita beli pagi jual sore dapat apa gitu loh. Kalau dia cuma naik 1% atau 0,5%, bisa bayangkan. Kecuali kalau uang kalian banyak, 1 miliar tuh ya mungkin kita belikan 1 miliar, beli pagi kita jual sore ada kenaikan 1% kan ya ada kelihatan lah hasilnya, ya kan? Tapi kalau cuma modal 100.000 kayak apa mau kelihatan hasilnya? Kan begitu. Ya kan? Nah, kalau value invest ini kita seperti orang nabung biasa ya. Ini value invest kita seperti orang nabung biasa, kita beli saham gitu ya. Di saham-saham yang kita pilih seperti itu. Nah, dari situ nanti dia akan berakumulasi.
Dia kalau naik, maka nanti kita akan mendapatkan keuntungan. Kalau dia nanti ada bagi hasil di tiap tahun, maka kita juga akan mendapatkan keuntungan. Seperti itu. Ini dengan modal 50.000 pun bisa jalan ini, kalau yang value invest ini. Atau 100.000 pun bisa jalan. Nggak sulit. Gitu loh. Paham ya? Nah, saya kepingin ngajarkan yang fundamental analisis ini, tapi sayangnya ini harus menggunakan dulu ya, harus menggunakan namanya aplikasi RTI Bisnis. Itu Alfian mungkin sudah punya tuh Alfian di HP-nya tuh RTI Bisnis. Terhapus. Kemarin memoriku bermasalah soalnya. Oh ya, nanti coba di-download di-download di Play Store untuk aplikasinya. Nanti kita bisa ketemu besok atau ya besok lah. Kalau ini nggak punya, kalian nanti bingung gitu loh maksud saya. Yang pertama coba dia download dulu. Download RTI Bisnis dari Play Store. Di App Store dong. Di Play Store ada. Nah. Di App Store. App Store? App Store App Store. ada App Store. App Store ada. Ada ya? Ada ya? App Store ya ada. Download itu dari apa namanya? Dari RTI Bisnis. Nanti dari sini kita bisa kegunaannya adalah yang pertama mengetahui harga saham per emiten yang sedang berlangsung. 2, mengetahui habis ini anunya ini. Mengetahui apa namanya fundamental perusahaan. Nah, seperti itu. Oke, coba di-download dulu. Besok kalau sudah di-download, kita ketemu lagi ya. Sementara itu dulu. Ada yang mau kutanya ini. Sebenarnya kan kalau misalkan tadi kita balik mau beli, misalkan kayak mau beli saham, kayak itu kan lot gitu kan, itu ada yang namanya analisis market nggak sih? Nah, cara analisis market yang secara umum yang biasanya dilihat marketnya ini lagi bagus apa enggak, itu gimana gitu cara menganalisisnya gitu. Nah, cara menilai market itu sebetulnya yang paling mudah itu adalah kalau kita menyukai satu perusahaan ya. Perusahaan itu perusahaan itu bergerak di bidang apa gitu kan? Di bidang ada macam-macam perusahaan itu. Ada yang bergerak di bidang tambang, properti, perbankan. Ya. Perbankan. Ya, itu cara kerjanya gimana itu? Apa itu? Perbankan. Enggak, kita cuma memantau ini aja, memantau apa namanya sahamnya aja gitu loh, ya kan? Kalau masalah dia kerjanya bagaimana ya bukan urusan kita, itu urusan si perusahaan tersebut gitu loh. Nah, saya ini cuma ingin menjelaskan cara mengetahui atau membeli saham yang baik seperti itu ya. Nah, terus kemudian setelah itu seperti itu ya, Vian ya. Untuk apa market tadi itu kita pertama harus melihat juga yang lagi pertama barang yang sering dipakai orang itu apa gitu loh, ya kan? Misalnya sabun, odol, dan lain-lain itu kan produknya dari perusahaan Unilever atau UNFR, kan seperti itu. Ada juga perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, perusahaan yang bergerak di bidang apa namanya kelistrikan. Nah, itu nanti makanya nanti kita kalau ada RTI Bisnis enak kita bahasnya. Kalau begini agak susah, ya. Siap, Om. Oke ya. Coba di-download dulu sebaik-baiknya supaya bisa jalan, baru nanti kita bisa ketemu lagi. Oke. Oke, sudah Om. Alfian, ya. Hah? Oke. Sudah di-download. Ya, oke. Sudah. Oke, enggak apa-apa. Besok aja dulu karena saya ada janji sama teman ya untuk malam ini mau ikut mau Zoom juga ini, gitu ya. Oh iya. Nanti kita ketemu lagi besok. Ya, oke. Enggak apa-apa, Pian. Silakan dulu, Pian. Keluar.